Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul untuk khotbah ini, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis nyanyian ziarah dalam 15 Mazmur dan salah satunya adalah Mazmur 121. Nyanyian ziarah dinyanyikan oleh para peziarah Yahudi yang berpergian ke Yerusalem untuk mengikuti 3 perayaan besar tahunan. Jadi Tuhan sampaikan buat mereka dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 16, bahkan Ulangan 16 ayat 16, 3 hari raya besar ini mereka harus rayakan, saudara. Yang pertama hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Yang kedua hari raya menuai buah bungaran dari hasil usaha, itu dirayakan. Dan yang ketiga hari raya pondok daun, itu pengumpulan hasil pada akhir tahun. Jadi umat Israel dari seluruh tempat di mana mereka tersebar, mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari besar ini. Dan kalau kita baca Tuhan berkata, kalau datang ke tempat ini tidak boleh datang dengan tangan yang hampa. Artinya kita harus bawa persembahan-persembahan, pengucapan syukur, persembahan-persembahan karena kita diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel dari berbagai daerah atau tempat akan melakukan ziarah. Tadi saya sudah bilang, 3 kali setahun mereka datang untuk menyembah Tuhan. Mereka datang di Bait Allah di Yerusalem untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah bagi orang Israel yang tinggal jauh dari Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua orang Israel ada di Yerusalem. Jadi bagi mereka kegiatan ziarah ke Yerusalem, tempat di mana Bait Allah berada, itu memiliki tantangan tersendiri. Jadi di satu sisi perjalanan panjang ini membuat mereka senang. Karena mereka akan ada di Yerusalem, berkumpul dengan semua saudara-saudara mereka, orang-orang Israel yang lain. Jadi mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia, mereka sukacita karena akan berjumpa Tuhan. Karena akan bertemu dengan saudara-saudara mereka. Seperti kalau kita PPJ ya, rindu-rindu ya, aduh mau pergi mau ketemu semua teman-teman hamba-hamba Tuhan. Pimpinan Sinode Dewan Apostol itu kerinduan tersendiri. Ketemu dulu ya ampun, terus kepala sakit, mata sakit, lihat gereja terus. Jadi seperti aduh cepat. Nah orang Israel seperti itu sudah rindu-rindu sekali untuk bertemu Tuhan di Yerusalem. Tapi saudara, di sisi lain perasaan was-was muncul ketika mereka tahu bahwa ada tantangan besar yang akan menghadang. Ada barang bahaya di depan. Untuk ke Yerusalem berjumpa Tuhan itu tidak jalannya mulus, saudara. Ada tantangan yang mereka hadapi. Yang pertama saudara, adanya para penjahat dan perampok sepanjang perjalanan. Ini tantangan besar saudara yang mereka hadapi. Hati senang, tapi kalau ingat ini hati was-was. Kayak kita senang mau pergi tapi naik pesawat nih, aduh musim begini jangan sampai pesawat jatuh. Begitu. Jadi seperti itu. Hati senang saudara. Jadi saudara, bagi orang Israel seperti gitu. Jadi para peziarah sangat mengenal kondisi perjalanan ini saudara. Karena tiap tahun kan mereka ada di Yerusalem. Jadi saking hati senang, tapi mereka ingat mereka harus lewati lembah. Mereka harus lewati gunung, mereka harus lewati padang pasir. Nah biasanya para penjahat bersembunyi di dalam lembah dan juga di lereng gunung. Lalu mereka siap untuk merampok para peziarah. Kalau kita lihat cerita tentang perumpamaan orang Samaria murah hati. Nah kita lihat itu perampok di jalan. Dia hadang orang-orang yang turun mau ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi barang-barangnya diambil, kemudian mereka juga bisa dibunuh. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penjahat-penjahat ini saudara, perampok-perampok ini terkenal sangat jahat. Mereka sangat kejam,
bukan saja ambil harta orang-orang itu, tetapi mereka juga tidak segan untuk membunuh. Itulah sebabnya ini tantangan bagi orang-orang yang mau pergi berziarah di Yerusalem. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kondisi alam. Kalau kita pelajari kondisi geografis padang pasir, kita akan menemukan perbedaan cuaca yang ekstrim pada waktu siang dan malam. Jadi para peziarah menjelaskan bahwa suasana panas pada waktu siang hari itu sebagai gambaran matahari yang menyakiti. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kondisi tubuh mereka itu ketika kenal matahari, panas menyengat kulit, rasa haus yang berkepanjangan membuat tubuh mereka itu lemah, membuat mereka itu lelah, letih lesu. Gitu. Jadi dalam keadaan lelah, letih, lalu kalau perampok datang, mereka tidak berdaya saudara. Sedangkan mereka gambarkan malam hari, suasana dingin membeku pada waktu malam. Mereka gambarkan itu sebagai bulan pada waktu malam. Sehingga membuat para peziarah tidak dapat istirahat dengan nyenyak, dingin terlalu. Jadi malam hari para peziarah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Belum lagi saudara, mau tidur binatang-binatang buas sudah datang. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar, semua tantangan ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Mereka tahu itu tantangan. Baik dari penjahat, tapi juga kondisi alam. Tapi apakah kondisi ini menghalangi mereka ke Yerusalem menghadap Tuhan? Firman Allah berkata tidak. Mengapa saudara? Mengapa tantangan besar ini, dua tantangan besar ini tidak halangi mereka? Tidak jadi penghalang bagi mereka. Mereka terus terobos menuju Yerusalem. Melewati tantangan ini. Mengapa? Karena mereka memiliki rasa lapar, rasa haus. Mereka memiliki rasa rindu yang dalam untuk berjumpa Tuhan. Selama kita punya rasa rindu, lapar, haus, apapun yang ada di hadapan kita tidak peduli. Yang penting kita akan bertemu orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Katakan cinta. Ya. Nah pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apa Bapak Ibu masih memiliki rasa lapar dan haus, rasa rindu akan Tuhan? Memiliki rasa itu ke sih? Ya puji Tuhan. Bahkan dengan segenap hati. Lalu yang saya miliki itu apa tantangan yang menjadi penghalang Anda tidak memiliki lagi rasa itu? Ke gereja mulai sen suka, ke komsel mulai sen suka, ibadah raya mulai sen suka, ibadah youth mulai sen suka. Saudara bisa bayangkan sekarang kita tidak temui binatang buas. Tidak temui panas yang terik yang menyakiti tubuh kita. Kita tidak pernah mendapatkan dingin. Tidak ada lagi apa orang-orang jahat merampok kita. Tapi saudara masa ini dia punya masalah beda. Gitu. Tantangan banyak saudara. Betul? Kita mau pergi gereja, orang-orang saudara mau kemana? Gereja di mana? Saya sentuh penyesat, itu dong tuh penyesat. Pindah. Kita diperhadapkan hal begitu saudara. Betul? Tapi apakah kita stop? Kalau saya percaya kalau Anda maju, Tuhan Allah akan pakai Anda luar biasa. Amin. Jadi harus memiliki rasa cinta, rasa dalam akan Tuhan, rasa cinta dalam akan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya cinta akan Tuhan. Firman Allah berkata, Mazmur berkata, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Jadi harus ada punya rasa rindu dalam, haus untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Itu membuat Anda jadi orang-orang spesial. Menjadikan Anda orang-orang luar biasa. Menjadikan Anda orang sukses dan berhasil. Kita semua mau sukses, mau berhasil, mau diberkati. Tapi kita tidak mau bayar harga atas sebuah kebenaran. Amin. Allah itu roh, di mana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Di gunung, di mobil, di mana saja. Karena Allah itu di segala tempat ada, bukan fokus pada satu tempat. Jadi tantangan apa yang menghalangi Bapak Ibu untuk ke gereja? Saya mau bilang, kalau para peziarah, orang-orang Israel itu pergi ke Yerusalem, berjumpa Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara juga punya kerinduan yang sama. Saya mau ke gereja, apapun terjadi. Saya harus pergi. Amin. Kalau suami Anda bilang, tidak boleh, katakan saya menghormati Anda. Tapi di atas Anda ada Tuhan Allah yang harus saya hormati. Karena beribadah kepada Tuhan bukan masalah suami atau istri, masalah saya dengan Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sudah ada di gereja ini, pertahankan hidup kebenaran itu. Supaya satu saat tanpa Anda berbicara, perbuatan baik Anda akan membuat suami Anda bertobat dan ada di gereja.
Katakan amin. Tanpa berbicara. Tapi dia melihat sikap hidupmu yang baik, cara hidupmu yang baik, cara melayani dia dengan baik, cara menghormati dia, cara berdoa dan mujizat terjadi. Itu yang membuat suamimu yang tadi melarang kamu jadi berubah. Jadi apapun penghalang, tidak, saya terus akan ke gereja. Mau batuk, mau pilek, pergi. Saya akan tetap ada di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut orang Israel, salah satu tempat Allah bertahta adalah pada Gunung Sion. Di Gunung Sion ini Allah pilih untuk menyatakan dirinya kepada umatnya. Jadi Gunung Sion itu tempat Allah bertahta, di mana umatnya datang untuk menyembahnya, untuk mencarinya, untuk berbakti kepadanya. Nah pada ayat 1 di situ dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara. Tadi saya bilang kalau gunung saja itu Gunung Sion, tempat Allah bertahta. Tapi pemazmur dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara. Bukan ke Gunung Sion. Dia melayangkan mata bukan ke Gunung Sion tempat Allah bertahta. Tapi dia mengarahkan matanya, melayangkan matanya ke gunung-gunung, saudara. Untuk mencari pertolongan. Padahal dia sudah tahu, orang Israel semua tahu bahwa pertolongan itu hanya datang dari sumbernya itu hanya datang dari Tuhan. Orang Israel tahu, saudara, pemazmur juga tahu bahwa sumber pertolongan mereka yang sejati itulah Tuhan Allah Israel. Jadi saudara bisa bayangkan pemazmur ini tidak mengarahkan mata ke Gunung Sion, ke Allahnya Israel, Allah yang mereka sembah, tapi dia melayangkan mata ke gunung-gunung, saudara. Kalau kita bicara gunung itu berbicara tentang ketinggian, saudara. Bukit yang tinggi. Jadi kalau gunung itu berbicara ketinggian, gunung berbicara tentang kekokohan. Mau gempa apapun, gunung itu tetap berdiri kokoh, tetap stabil. Nah pemazmur tidak mengarahkan matanya kepada Gunung Sion, tapi dia mengarahkan matanya ke gunung-gunung. Jadi kemungkinan besar pemazmur sedang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Dia sedang mengalami ketakutan, dia sedang mengalami ketidakpuasan, dia sedang stres, dia sedang tertekan. Kenapa sih Tuhan tidak menolong kami? Kenapa perampok-perampok ini menghadang kami dan Tuhan biarkan kami dirampok? Kenapa binatang-binatang buas ini Tuhan tidak hindarkan mereka dari kami, biarkan mereka menghadang kami? Dan itu membawa ketakutan buat kami. Kami tidak bisa tidur siang hari, panas terik. Kami lelah dengan sengat matahari. Malam hari pun tidak bisa tidur karena begitu dinginnya. Lalu Tuhan di mana? Kan kita mau ibadah Tuhan. Kan kita mau menghadap Tuhan. Tuhan ini perjalanannya panjang. Di manakah engkau Tuhan? Bukankah kita seperti itu, saudara? Saya suka gereja Tuhan. Saya melompat, menyanyi, menari. Lalu saya berhadapan tantangan ini. Tuhan di mana Tuhan? Jadi ini pemazmur lagi stres, lagi tertekan, lagi kecewa, lagi takut. Sehingga dia mencari pertolongan. Bukan kepada Allahnya, tetapi ke gunung-gunung yang tinggi, karena dia berpikir gunung tinggi itu ada jawabannya di sana. Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa pada zaman itu akan selalu melihat gunung sebagai tempat Allah huruf kecil. Sebagai tempat Allah mereka bertahta. Jadi di gunung-gunung itu banyak terdapat kuil-kuil penyembahan berhala. Dan bangsa-bangsa ini datang untuk meminta pertolongan. Saudara, bangsa Israel punya Allah, itulah Tuhan Allah Israel. Tapi di gunung-gunung tinggi itu, bangsa-bangsa lain punya kuil-kuil penyembahan ada di sana. Dan mereka menyembah kepada roh-roh jahat yang ada di gunung-gunung itu. Jadi saudara hati-hati. Jangan sampai kita cari pertolongan pada yang salah. Amin Bapak Ibu. Bangsa-bangsa pada zaman itu akan selalu melihat gunung sebagai tempat Allah mereka bertahta.
Itu tempat penyembahan bagi mereka. Dan mereka akan datang minta pertolongan. Dan karena pemazmur tidak mendapat pertolongan, dia berpikir, saya mau ikut bangsa ini ya. Saya mau cari Tuhan di gunung-gunung, di mana ada kuil-kuil penyembahan berhala. Saya mau cari Tuhan di situ. Itu saudara. Makanya dalam Injil Yohanes 4 ayat 20, saya catat saudara. Injil Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan mudah dibaca, dia berkata begini. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tuhan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Ini gunung Gerizim Tuhan. Gunung ini tinggi. Tempat nenek moyang kami dan kami datang menyembah di sini. Karena ada kuil-kuil penyembahan berhala di situ. Kami datang menyembah di situ. Nenek moyang kami. Ini tradisi saudara. Tradisi turun-temurun. Karena nenek moyang sudah bakar penyembahan di situ. Sudah bakar dupa-dupa di situ. Makanya keturunannya ikut akang. Mau putus akang susah. Anda datang di gereja, kami akan putuskan akang. Dan Anda harus beralih ke Gunung Sion, ke Gunung Tuhan. Di mana Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu bertahta. Bukan Allah di mana roh-roh jahat bertahta. Nah ayat 22 Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Di gunung ini nenek moyangmu termasuk kamu menyembah. Dan kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal. Mungkin mereka datang cuma bakar dupa, lalu basa-basa sebentar, lalu turun. Minta jodoh, minta sukses dan berhasil. Lalu pergi. Dan bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang benar. Nah Yohanes 4 ayat 21. Firman Allah yang hidup. Yesus menjawab. Akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi. Apakah kita berbakti kepada Bapa di sini, di Gunung Gerizim ini, atau di Yerusalem? Kamu di sini, di gunung ini, kami di Yerusalem. Karena kami tahu keselamatan, kebenaran ada di Yerusalem, di bait Allah. Yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Kami menyembah Allah itu di Yerusalem. Kamu dan nenek moyangmu menyembah di sini. Tapi Tuhan bilang begini. Yang penting bukan di gunung ini dan di Yerusalem. Yang penting bukan tempat di mana kita berbakti. Kamu di sini dan kami di Yerusalem. Tapi cara kita berbakti. Apakah kebaktian kita bersifat rohani dan sungguh-sungguh? Apakah kita mendapat pertolongan Roh Kudus? Jadi maksudnya begini saudara. Ketum beribadah di sini, ketum bisa beribadah di gunung. Seperti anak-anak ibadah pantai, ibadah di gunung. Buat acara doa, penyembahan di sana. Di mana saja kita mau lakukan. Bukan masalah tempat. Tapi bagaimana kita beribadah dengan benar. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan Allah di tempat kita beribadah itu. Entah di gunung, di pantai, di rumah. Maksudnya Tuhan begitu. Bukan saja di Yerusalem tempat kami ibadah. Dan bukan saja di gunung. Tapi di mana saja kita beribadah. Tapi menghadirkan Tuhan Allah. Dan Roh Kudus harus ada di tempat itu. Supaya Roh Kudus ini membawa roh kita untuk berjumpa dengan Bapa. Gitu. Jadi sepertinya harus semua di situ. Tidak boleh tempat lain. Dan ini iblis ambil keuntungan. Untuk buat kita terfokus pada tempat itu. Tuhan itu roh. Di mana saja kita berdoa. Di mana saja kita menyembah. Di mana saja kita berbicara dengan Bapa, entah di mobil, entah di motor, entah jalan kaki, kita akan ngomong sama Bapa. Entah di gunung, di mana saja. Tuhan Yesus tolong beta, hari ini tuh masalah. Tuhan, beta susah. Tuhan hibur beta. Di mana saja kita berbicara, karena Tuhan itu roh. Amin. Di mana saja Tuhan hadir dan kita hadirkan Dia. Dan kita hadirkan Roh Kudus. Dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus. Dan kita tinggal bicara, Bapa, beta punya masalah, Bapa tolong beta. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada zaman akhir ini praktek-praktek penyembahan berhala seperti ini marak terjadi. Banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Saudara, tempat-tempat orang menyembah berhala itu selalu tinggi. Tidak pernah di bawah-bawah saudara. Kebenaran ya kebenaran saudara. Tete nenek moyang sudah mati. Tapi aturannya dijalankan oleh anak cucu.
Makanya betapa banyak orang Kristen miskin, melarat, hidup dalam penderitaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam kematian, perceraian, kawin cerai. Menikah lagi. Pembunuhan, perselingkuhan, persinahan, dan pembunuhan. Itu akibat daripada berhubungan dengan roh jahat. Amin Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang sudah dilepaskan. Jangan kembali kepada hal itu. Jadi aturan-aturan adat itu kita pertahankan sebagai kebenaran. Kita lebih taat kepada aturan adat daripada aturan firman Allah. Kita lebih percaya adat istiadat, kepercayaan leluhur daripada Tuhan Allah. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Jadi ini yang Tuhan bicara saudara. Saudara tahu Tuhan cemburu loh. Kalau saya percaya suami saya, dia percaya orang lain, saya akan marah. Saya akan marah sekali saudara. Bila perlu saya putus kamu. Betul, amin. Halo, semua sudah takutan tuh. Saudara tidak boleh saudara. Tuhan Allah tuh lihat, Tuhan Allah ciptakan kita. Kita ini pemilik Tuhan. Ngapain sih pergi di tete nenek moyang? Bukankah mereka sudah mati? Kenapa aturannya kita pertahankan saudara? Lah banyak itu. Persinahan di mana-mana terjadi, tapi mau kawin sebisa. Kenapa sih belum kawin bertahun-tahun? Anak 2, 3, mama sebisa mama. Karena ketong anak bilang ketong yang ini tidak boleh menikah. Nanti ketong hidup terkutuk. Saudara kalau ada itu mari kita mau berdoa tuh putus kutuk tuh. Saudara diberkati Tuhan loh, bukan terikat dengan hal begitu. Saya mau bilang sekali lagi, tete nenek moyang yang buat aturan adat dan mereka sudah mati. Kau tahu dan tambah mana? Tapi firman Allah ini hidup. Ini ya dan amin saudara. Yang kita ajarkan ini firman. Supaya Anda kembali kepada jalan yang salah itu kembali kepada kebenaran. Bayangkan banyak anak. Tapi tidak pernah mau menikah. Karena mereka punya aturan adat tidak boleh menikah. Saudara Tuhan Allah bilang kawin toh. Lebih baik kawin. Hidup dalam hawa nafsu. Hangus oleh hawa nafsu. Betul Bapak Ibu Saudara. Tinggal bikin anak masa 10 di rumah tapi tidak akan pernah kawin laki-laki itu. Mengapa? Karena itu adat ikat mereka. Bapak Ibu diberkati. Kalau Anda mengalami begitu datang di sini, saya jamin Tuhan Allah akan bebaskan Anda melalui pelayanan kami. Tidak ada kutuk, tidak ada. Tuhan Allah panggil kita memberkati kita, bukan bawa kutuk buat kita. Tete nemo yang terkutuk buat kita, tapi Tuhan Allah tidak. Tuhan Allah berkati kita karena kita miliknya. Amin saudara. Jadi mari kita belajar saudara, jangan ikuti hal-hal itu. Nah banyak orang Kristen katanya anak Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi pada saat kecewa, stres, tertekan, cari sumber pertolongan lain. Seperti pemazmur tadi. Kita tidak cari gunung Tuhan. Di mana Tuhan bertahta. Tapi kita cari sumber pertolongan yang lain. Kita cari gunung-gunung. Kita buat ritual-ritual di gunung-gunung tinggi. Kita buat roh-roh, kita bikin ritual di gunung tinggi. Bahkan di gereja ini juga orang bikin ritual. Saya bilang dalam nama Yesus, saya punya ritual hancur. Saya harus tunduk pada kuasa Tuhan Allah. Apapun yang kamu pakai tidak akan datang untuk kami. Aku hancurkan kekuatan dalam nama Yesus. Buat ritual di gunung-gunung, panggil tete nenek moyang bicara. Jadi Bapak Ibu saudara, kita diperhadapkan kondisi ini saudara. Sebenarnya jangan takut. Yang penting ada bereskan hidup. Lalu Tuhan Allah kasih kuasa. Lalu bajanya akan bilang, mesti bisa taruh jahat pindah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini marak. Orang kirim-kirim kuasa gelap, santet-santet untuk membunuh kita. Tapi saya bilang ingat, Tuhan sudah kasih kita kuasa. Siapapun serang kita dengan santet, dengan si, dengan mantra, katakan dalam nama Yesus, usia hancur. Usia tidak boleh kena beta. Jadi kalau malam sebelum tidur saya berdoa dari sebungkus rumah kami jemaat dari hidup Ambon. Hamba-hamba Tuhan punya rumah, Tuhan pelihara mereka. Santet-santet roh jahat sih yang orang kirim untuk mereka. Beta patahkan dalam nama Yesus. Tuhan lindungi jemaat ini, tidak ada satu orang yang mati karena hal itu. Bapak Ibu diberkati, makanya kita bilang bangun berdoa. Berdoa tuh banyak, karena sekarang ini orang jahat banyak. Kalau dia tidak suka Anda di kantor atau di tetangga, dia akan buat seperti itu. Tapi jangan takut. Amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kuasa sudah ada di tangan kita. Tuhan bilang Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah sudah kasih kita kuasa, tinggal bilang, jangan takut saudara.
Tapi saya percaya Tuhan Allah kasih Anda kekuasaan. Anda harus sekarang berperang. Kalau mulai rasa begitu di rumah atau apa, bilang dalam nama Yesus, berjalan begitu, berjalan, bahasa roh, sampai kalau mulus saya coba berjalan, duduk tado sudah. Bicara terus, saudara. Makanya bahasa roh itu penting, saudara. Kami ajak saudara harus berbahasa roh, saudara, tidak bisa tidak. Kalau tidak, saudara terlambat, saudara. Itu waktu Anda berbahasa roh, itu Anda berperang, dan itu urapan turun, hadiratuan turun, Anda itu kuat. Anda tidak merasa seperti tadi lagi. Waktu lihat tuh panik, aduh Tuhan, tapi coba praktekkan waktu Anda berbahasa roh, itu berbeda. Karena waktu Anda berbahasa roh, Anda sudah menjadi manusia lain. Urapan Allah sudah mengalir, Anda akan berbeda. Anda sudah tidak panik lagi. Amin. Tapi bahasa Indonesia, Tuhan Yesus, Tuhan kasihani. Ya Tuhan, udah sampai matahari saudara sampai di planet 1 di bawah nih. Itu lama saudara, terlalu lama itu. Itu model lama saudara, kita sudah dimensi pelanan yang baru. Berdiri bataria, stop diam, pergi dalam nama setan, berangkat. Ose dari mana? Kasih balik ose per dia. Itu harus dibikin saudara. Nanti saudara merasa suasananya itu berbeda. Suasana atmosfernya sudah berbeda. Karena hadirat Allah turun. Situasinya berbeda. Coba terapkan itu, jangan loyo-loyo lagi. Amin. Jangan menjadi muka kasihan-kasihan saudara. Anda itu Tuhan punya memilih kesayangan. So berjalan sebagai seorang anak raja begitu. Wow, dia gagah begitu. Nah Bapak Ibu, ayat 2 pemazmur harus akui. Tadi kan cari pertolongan salah. Tapi ayat 2 dia harus akui, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia sendiri cari pertolongan salah, tapi akhirnya dia harus akui, Tuhan, pertolonganku hanya datang dari Engkau. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang akan mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menguasai dunia ini. Allah yang mengontrol dunia ini. Makanya waktu saya baca ini saya bilang, iya betul ya Tuhan. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Tuhan bicara kepada Beteleni, aku menguasai alam semesta ini. Aku, saudara dengar baik, aku mengendalikan manusia di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi aku kendalikan. Harus apa? Aku mau memberi. Aku mau lepas berkat. Aku mau memberkati. Aku mau. Saudara ingat, setiap kali orang lepaskan berkat di rumah Tuhan, berkat itu mengalir. Bukan seperti yang Anda tabur, lipat-lipat ganda. Tuhan kembalikan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang ini pakai otak lagi. Pakai hati yang mencintai Tuhan. Jadi Allah mengontrol segala yang ada dalam dunia ini. Kejadian alam, teknologi, sejarah, ekonomi, politik, juga perjalanan hidup kita di muka bumi. Masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Tinggal Tuhan kontrol kita. Tuhan tinggal kendalikan kita. Ini sudah selesai pekerjaan. Oh nanti dia kerja di sini. Saudara pikir Tuhan yang pikir kita. Halo? Oh ini dia punya kerja belum ada. Nanti dia di kantor ini. Jadi kalau Anda bekerja saya mau bilang. Itu karena Tuhan atur. Tuhan yang mengontrol Anda. Mengendalikan orang-orang untuk harus terima Anda di kantor ini. Atau perusahaan ini. Atau di bank ini. Tuhan atur semua itu. Amin Bapak Ibu. Karena kita anak Bapa. Ketika kita tidak punya sesuatu, Tuhan akan kendalikan orang-orang. Pergi berkati dia tidak punya makanan. Kadang-kadang, orang ini bisa bawa makanan buat beta. Itu karena Tuhan tahu Anda butuhkan. Dan Tuhan harus urus, kendalikan orang, bisa bawa makanan buat dia. Itu cara kerja Tuhan saudara. Jadi kalau Tuhan begitu baik, ngapain kita cari pertolongan yang salah. Ngapain kita ke dukun-dukun orang pintar. Ngapain sudah terlalu banyak kita pergi ke orang-orang seperti itu. Kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi dengan menyanyikan Mazmur ini, para peziarah ingat kembali akan pemeliharaan Tuhan bagi nenek moyang mereka di padang gurun. Saudara tahu bangsa Israel itu bangsa yang sangat kecil. Sangat kecil. Juga mereka tidak biasa berperang, bahkan tidak terbiasa hidup di padang gurun. Mental mereka itu rusak karena 400 tahun lebih diperbudak di Mesir. Mereka orang budak saudara. Tapi perjalanan mereka yang panjang berhasil. Mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dan kuat. Tentara-tentara, pasukan-pasukan perang, prajurit-prajurit. Daripada bangsa-bangsa lain itu banyak saudara. Bangsa Israel tidak tahu berperang, tidak tahu apa-apa. Tapi saudara lihat, Tuhan membuat mereka menang dalam setiap peperangan. Melawan bangsa-bangsa yang besar. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu sumber pertolongan.
bagi mereka, sumber kemenangan, sumber keberhasilan mereka. Jadi bukan karena kekuatan mereka, kehebatan, tapi semua karena Tuhan. Jadi waktu mereka ingat itu, iya ya, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Saudara, kita semua berhasil karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Kita punya rumah, harta, benda, kekayaan, itu semua karena Tuhan. Bukan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua karena Tuhan. Jadi Anda ingat itu dan jangan hidup berdosa. Harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan cari pertolongan-pertolongan yang salah. Tuhan mengasihimu Bapak Ibu. Dan Tuhan ada untukmu. Hari ini Tuhan mau bilang, itu pertolongan yang salah. Kalau kamu ke dukun, kalau kamu ke orang kuat, kalau kamu terlibat adat istiadat, tradisi, kepercayaan leluhur nenek moyang. Kalau kamu pergi untuk ambil adu kekuatan, itu salah. Aku tahu pelihara kamu. Aku juru selamatmu. Aku kota bentengmu. Aku ini adalah perisaimu. Aku ini ada pahlawan yang memberi kamu kemenangan. Aku ini gunung batumu, kubu pertahananmu. Aku ada membentengi kamu di mana kamu berada. Jadi ngapain kita pergi ke sana? Kalau kita pergi itu kita menyakiti hati Tuhan. Kita membuat hati Tuhan sedih. Kenapa sih saya ciptakan dia? Saya tebus dia. Saya pelihara dia, berkati dia. Tapi dia tidak ingat saya. Makanya orang-orang bilang, mama saya ingat beta, saya lupa mama. Beta mau bilang, lupa beta yang masalah. Asal yang lupa Tuhan. Amin. Ingat bahwa di gereja ini Anda sudah berjumpa Tuhan. Sudah diberkati. Jangan lupa untuk datang. Untuk beribadah, menyembah. Dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah lakukan sebagai penolong bagi kita? Yang pertama Saudara, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi Allah hadir sebagai penolong. Ketika engkau punya masalah, persoalan, dengar. Tuhan tidak biarkan engkau sendirian. Tuhan tidak biarkan engkau punya kaki goyah. Kaki goyah artinya berdiri saya bisa toh. Saya bisa bikin apa-apa lagi. Tidak. Tuhan tidak biarkan kamu seperti itu. Ketika kakimu goyah, ini berbicara tentang situasi yang membuat engkau sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan hadir untuk nopang engkau. Tuhan tidak biarkan engkau terjatuh. Amin. Tuhan tidak biarkan Bapak Ibu Saudara jemaat Ambon jatuh. Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Penjagaan Tuhan itu dimulai ketika Ia pegang tangan kita dengan tangan kanannya. Ayat 5, tangan kanan itu berbicara tentang kemenangan. Dan kalau Allah pegang kita dengan tangan kanan, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap berdiri dan kita akan tetap melangkah dengan Tuhan. Itu pertolongannya bagi saudara dan saya. Tuhan tidak biarkan kakimu goyah. Tuhan menopang Anda. Amin. Tuhan tidak biarkan Anda jatuh. Sekalipun Anda berpikir, Tuhan saya akan jatuh. Tapi tidak, Anda tidak pernah jatuh. Karena Anda dalam genggaman tangan Tuhan. Membuat Anda kuat berdiri dan terus melangkah bersama Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Dan ayat yang ke-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Mengapa? Tangan Tuhan itu menopang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan saya tidak jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang saya. Amin. Saudara, itu bukti pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan Anda bergumul seorang diri. Tuhan tidak biarkan Anda untuk mengalami stres. Tidak biarkan Anda untuk mengalami depresi. Tuhan ada untuk buat Anda berdiri. Kamu bisa, kamu mampu. Kamu mampu, jangan lihat masalahmu. Kamu bangkit, kamu berdiri, kamu bisa. Amin. Mungkin di kantor kamu sudah hilang harapan. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Aku ada bagimu. Kamu berjalan saja. Kamu tidak akan pernah goyah. Aku ada untuk tolong kamu. 2. Ia tidak terlelap dan tertiru dalam menjaga kita. Ayat 3b dan juga ayat 4. Setiap saat Tuhan jaga kita Bapak Ibu. Setiap menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Non stop. Dalam kondisi apapun. Baik siang maupun malam. Tuhan jaga Bapak Ibu Saudara. Amin. 365 hari 1 tahun. Tuhan jaga kita. 1 hari 24 jam. Tuhan jaga kita. Amin. Tuhan tidak terlelap dan tertidur. Amin. Tuhan itu baik. Yang berikut Saudara. Ia menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Tuhan jaga Bapak Ibu Saudara terhadap segala kecelakaan. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Amin. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit sampar saudara yang menjalang malam-malam bikin kau setan nampak. Dengar. Tuhan Allah bilang aku jaga kamu. Aku jaga nyawa kamu. Sekalipun mungkin orang bilang sudah tidak ada harapan. Karena setan napas. Tapi saya bilang dalam Tuhan ada harapan.
Karena sebagai penolong Tuhan datang untuk menolong kita dari segala kecelakaan. Tuhan Allah jaga nyawa kita. Amin. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kamu. Orang bisa sana mati sini, kita tetap berdiri. Maksudnya seperti itu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, katakan amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu, katakan amin. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara dengar, Tuhan Allah jaga kita, jaga rumah kita, jaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tidak ada satu penyakit sampar yang akan datang buat kita. Kita akan sehat, kita akan sehat, kita akan kuat. Amin. Katakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya kuat, saya orang benar, saya orang benar, saya orang kudus, saya milik Tuhan, keturunan Abraham. Saya pantas menerima berkat Abraham. Katakan amin. Tidak ada lagi kemiskinan saudara, tidak ada. Kutuk-kutuk itu terlepas. Anda hidup diberkati karena Anda keturunan Abraham. Pantas untuk menerima janji Abraham. Itu Alkitabiah saudara. Kita milik Tuhan keturunan Abraham. Dan Abraham punya berkat itu mengalir buat kita. Karena kita keturunannya, anak-anaknya pantas untuk menerima berkat-berkatnya. Jadi berkat berkelimpahan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Itu janji Tuhan, pegang itu. Saudara tidak akan mati sembarangan, tidak. Tuhan Allah jaga nyawa kita. Tuhan Allah jaga kita dari segala kecelakaan. Mungkin orang berusaha hancurkan kita di jalan, tabrak kita, atau apa saja. Tuhan Allah pelihara kita, bentengi kita, lindungi kita. Tidak ada satu kekuatan yang akan menyerang kita. Yang keempat, Tuhan menjaga keluar masuk kita. Amin, katakan amin. Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan bersifat kekal. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kalau Tuhan jaga saya, kenapa saya sakit? Kenapa saya susah? Kenapa saya punya persoalan banyak? Saya mau katakan, semua kesusahan, sakit, penyakit, masalah yang banyak, yang Bapak Ibu Saudara hadapi, yang membuat saudara stres, dengar, itu ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Itu ada dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan Allah yang berdaulat itu akan menolong Anda berdasarkan hikmat dan rencananya. Jadi lewati saja semua peristiwa itu. Allah yang berdaulat atas hidup kita akan menolong kita, akan membuka jalan buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau sakit jangan bersungut, karena ingat semua orang sakit. Kadang-kadang orang, mama beta tuh sakit, beta juga sakit. Semua orang sakit. Supaya apa? Anda tidak takut dan sedih. Tuhan Allahmu berdaulat atas hidupmu dan akan menolongmu sesuai dengan hikmat dan rencananya. Jadi jika Tuhan Allah mampu merancang dunia ini, alam semesta ini yang begitu rumit, masakan Tuhan tidak sanggup memberi pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara? Adakah sesuatu yang sukar bagi Tuhan? Saudara kita bayangkan, kita lihat Ambon yang kecil ini saya banyak hal. Dunia ini seperti gini. Kita belum ke Makassar, kita belum ke Jawa, kita belum lagi ke luar negeri, kita belum lagi ke seram-seram. Wow, pemandangan yang begitu indah, tempat-tempat ini luar biasa. Siapa yang merancangnya? Tuhan Allah yang merancangnya. Tuhan Allah sanggup, saudara. Dan apakah Tuhan Allah tidak sanggup menolong Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Allah tidak sanggup untuk menyembuhkan? Mampu saudara, sanggup. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Ya coba kita lihat alam semesta ini. Di dalam negeri kita, di luar negeri kita. Kita lihat Eropa, kita lihat Amerika. Aduh Tuhan luar biasa ya. Luar biasa Tuhan bisa rancangkan pantai-pantai yang indah. Pasir-pasir yang bagus. Semua itu yang rumit itu Tuhan rancang. Masa Tuhan saya bisa tolong ke Tuhan yang ketemu makanan hari-hari. Masa Tuhan saya tolong ke Tuhan yang biasa studi anak-anak. Masa Tuhan saya tolong ke Tuhan yang ketemu meja makan. Halo Bapak Ibu. Yang susah saja Tuhan sanggup. Apalagi cuma makanan biasa hari-hari. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan akan mensuplai apa yang Anda butuhkan. Hari ini dengar, Anda yang butuhkan uang studi untuk anak-anak mau terima. Tuhan lagi kasih masuk uang dalam dompetmu. Karena engkau butuh uang itu. Uang lagi masuk dalam rekeningmu. Karena engkau butuh uang itu. Nanti kamu pulang, cek rekeningmu. Ada uang di sana. Kau akan kagum sama Tuhan. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Katakan tidak ada. Tidak ada. Tuhan sanggup buat apa saja. Dunia yang begini rumit saja. Alam semesta yang begini rumit. Tuhan Allah mampu untuk merancangnya indah. Kan kadang-kadang aduh Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Jangan lupa bilang itu saudara. Puji Tuhan pantai ini luar biasa. Puji Tuhan bangunan ini luar biasa. Karena Tuhan berdaulat di atasnya.
Lalu kalau Tuhan yang berdaulat di atasnya, Tuhan yang merancang indah, dan Tuhan mampu untuk membuat dunia ini melengkapinya dengan segala hal. Apakah Tuhan sekali lagi, apakah Tuhan tidak sanggup? Tolong Bapak Ibu. Persoalan-persoalan di kantor, persoalan di rumah tanggamu, persoalan anak-anakmu, persoalan apapun dengar, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Pertolongan dari Tuhan, itu yang sejati. Kalau kita andalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan, maka seharusnya Tuhan yang pertama kita cari saat masalah datang dalam persoalan hidup kita. Amin, jemaat hidup Ambon. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, ketika masalah datang, yang pertama kita cari adalah Tuhan. Tuhan, beta punya masalah, tolong beta. Tuhan mau ketika kita punya masalah, kita datang dan katakan, Tuhan, saya punya masalah, tolong saya Bapak. Anda harus berdiri seperti khotbah kemarin. Anda harus ada di taman Getsemani seorang diri. Anda tidak butuh siapa-siapa untuk berhadapan dengan Bapak. Anda yang harus berdiri dengan Bapak. Bapak, beta punya masalah. Bapak, beta punya persoalan. Tolong beta Bapak. Sebab Bapak berdaulat atas beta punya hidup. Bapak mengendalikan manusia-manusia di kantor ini, di perusahaan ini. Bapak yang mengendalikan uang-uang di kota ini. Bapak tolong beta. Beta punya anak, punya kebutuhan studi. Bapak kendalikan uang-uang. Jadi Bapak kasih beta uang untuk itu. Saya percaya bahwa ketika Anda berbicara, surga bergetar. Surga terbuka dan mendengar apa yang Tuhan kata, dan Tuhan mendengar apa yang kau butuhkan. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Tapi akhirnya dia temukan, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tempat-tempat tinggi penyembahan berhala tidak bisa menolong Anda. Tempat di mana orang membangun hubungan yang roh jahat, tidak ada di sana pertolongan, tapi hanya dari Tuhan. Jemaat hidup Ambon, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan semua yang percaya katakan,